sementara mereka tidak sadar bahwa dengan menyakiti perasaan perempuan itu pun menurut saya itu adalah bentuk kekerasan kepada perempuan. Tidak menghargai kodrat perempuan itu juga sebenarnya adalah bentuk kekerasan pada perempuan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Hari ini saya itu lagi ada di Situbondo, di rumahnya sahabat saya, Mbak Lulu Ariantini. Halo, Mbak. apa kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Joni? Baik dong. Sehat. Sudah kenyang juga tadi sudah. Disuguh banyak makanan dan panen mangga ternyata. Jadi mumpung di sini dan menghabiskan mangga, kita sekaligus ngobrol ya Mbak Lulu ya. Siap. Nah, teman-teman yang belum tahu, Mbak Lulu ini adalah ketua dari PPDIS, Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo. Takut salah. Ceritakan Mbak. Iya, benar. PPDIS itu kepanjangan dari Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo. Pengganti dari organisasi yang lama seperti itu. Itu berdiri sejak 2012. Dan Mbak Lulu sebagai ketuanya di ketuanya. sini. Iya. Nah, PPDIS apa aja Mbak yang dikerjakan sejauh ini? Selama ini kita melakukan advokasi, pemberdayaan, konseling, dan kita akan mulai merambah dengan penelitian, riset seperti itu, Mas. Doakan saja sih, karena kita kan belajar banyak nih dari sigap. Kita mau mencoba meniru sigap nih, meskipun harus pelan-pelan juga. Siap. Ya nggak meniru lah, pasti punya kekhasannya sendiri. Ya benar. Punya kekuatan yang besar dengan potensinya sendiri pasti. Nah, Mbak, ini kan kebetulan kita kan masih dalam rangkaian Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ya, HAKTP, 16 HAKTP yang dimulai 25 November sampai 10 Desember. Nah, kebetulan tahun ini tema HAKTP adalah Orange-kan Dunia, Stop Kekerasan Terhadap Perempuan sekarang juga. Nah, buat Mbak Lulu sendiri sebagai aktivis dan pemimpin perempuan, kemudian lebih spesifik lagi aktivis pergerakan difabel, bagaimana memaknai HAKTP ini, Mbak? Kalau saya sih lebih begini, bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Situbondo, tidak hanya teman-teman atau perempuan disabilitas, tapi semua perempuan itu memang bebas dari pelecehan. Yang harus kita garis bawahi adalah pelecehan selama ini yang orang tahu dalam tanda kutip nih Mas Joni, biasanya yang mengalami kekerasan seksual saja nih. Sementara mereka tidak sadar bahwa dengan menyakiti perasaan perempuan itu pun menurut saya itu adalah bentuk kekerasan kepada perempuan. Tidak menghargai kodrat perempuan itu juga sebenarnya adalah bentuk kekerasan pada perempuan. Jadi saya berharap kepada teman-teman, khususnya perempuan-perempuan disabilitas yang ada di Situbondo atau di Jawa Timur, lebih luas lagi di Indonesia, mereka lebih paham lagi apa nih bentuk kekerasan-kekerasan yang sudah dialami, dan saya berharap mereka berani untuk lepas dari kekerasan ini. Bahkan kalau lebih mau frontal lagi, kita harus berani melaporkan bentuk kekerasan yang kita alami. Tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual, tetapi secara psikis juga harus kita berani untuk melawan itu. Kalau perempuan difabel di Situbondo secara umum situasinya gimana sih, Mbak? Sebenarnya masih banyak beberapa kasus yang dialami teman-teman itu yang belum terselesaikan. Terus ada juga perempuan-perempuan disabilitas di Situbondo itu terkadang mereka menikmati di saat mereka itu dilecehkan. Baik itu mereka tidak boleh berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan
rumah, lingkungan masyarakatnya. Ini sebenarnya bentuk kekerasan yang harus mereka lawan seperti itu. Itu masih banyak terjadi di sini, Mas. Ini tugas kita bersama bagaimana khususnya sekarang PPD sudah punya kader di desa-desa. Ini tugas bersama untuk bisa melepaskan atau memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan disabilitas untuk bisa lepas dari kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini mereka yang belum bisa berpartisipasi secara penuh karena tekanan atau hambatan yang dibuat oleh beberapa pihak seperti itu. Apa yang sejauh ini dilakukan ya, oleh PPDIS untuk permasalahan-permasalahan itu? Ya, sementara kita memberikan pemahaman kepada teman-teman perempuan disabilitas bahwa pentingnya memahami kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa. Selama ini mereka pahamnya kalau kita mengalami kekerasan seksual seperti itu. Jadi perlahan-lahan pemahaman itu kita berikan kepada teman-teman khususnya yang terdekat dari kita dulu nih, teman-teman PPDIS, teman-teman KDD, masyarakat di sekitar KDD, itu mulai kita bagaimana bersama-sama ini menjadi tanggung jawab tidak hanya teman-teman difabel, keluarga, tetapi masyarakat juga seperti itu, Mas. Kalau pemerintah sendiri atau kemudian lembaga penegak hukum, menurut Mbak Lulu gimana perannya? Apakah sudah melakukan perlindungan gitu atau masih ada yang harus ditingkatkan? Harus ditingkatkan sih, Mas, karena untuk membangun pemahaman yang sama itu masih sangat sulit nih di Situbondo. Tapi dengan hadirnya Sigap yang kita ajak untuk memberikan pemahaman kepada APH, kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok disabilitas dan kelompok-kelompok lainnya terkait dengan bagaimana kita bisa mempunyai satu pemahaman antara masyarakat dan aparat penegak hukum terkait dengan difabel berhadapan dengan hukum, terkait dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Bagaimana cara penanganannya seperti itu. Kita sudah mulai ada diskusi-diskusi dan FGD, bahkan kita sudah bersama Sigap juga dengan daerah juga kita membuat buku panduan seperti itu. Panduan apa ini? Bagaimana proses saat kita berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban atau sebagai pelaku. Pendampingannya begitu atau? Iya, termasuk pendampingannya. Termasuk pendampingannya. Iya. Wih, keren ini. Ini mau di launching? Iya, mau di launching insya Allah nanti di tanggal 7 atau 9 dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional di Situbondo. Oh, iya betul-betul. Kebetulan bukan hanya HKTP ya, tapi juga ada Hari Disabilitas Internasional di tanggal 3 nih. Wah, lupa saya. Nah, Mbak, saya mau tanya hal yang lain ini. Ya? Saya dengar kan Mbak Lulu ini selain sebagai aktivis, kemudian memimpin PPDIS juga sebagai atlet. Yang kemarin juga mengikuti Pekan Paralimpik Nasional di Papua ya. Iya. Ini gimana ceritanya kok aktivis menjadi atlet juga ini? Ya, awalnya sih tertarik ya saat mendampingi teman-teman di Kejurda. Ada satu cabur yang baru saya lihat. Kapan itu? Tahun 2011. Okay. Saya mendampingi teman-teman di Kejurda. Ternyata ada satu cabur tenis meja kursi roda nih. Dan saat itu belum ada perempuannya. Saya tertarik. Masa sih aku nggak bisa? Selama ini saya berpikir saya pengen olahraga tapi yang bisa saya lakukan. Nah, setelah saya menemukan cabur ini, nah ini satu-satunya olahraga yang bisa saya lakukan dengan menggunakan kursi roda. Akhirnya saya dibantu Pak Tato berlatih. Terus sebenarnya lebih ke ini sih, Mas, bagaimana saya menghilangkan rasa jenuh di setiap aktivitas saya, aktivitas pendampingan dan lain-lain. Biasanya kan ada titik jenuh nih. Di saat kita capek, saat kita jenuh, saat itulah saat kita berteman dengan bola pingpong dan lain-lain, kayaknya rasa semangat itu muncul kembali. Badan lebih sehat lagi, kita lebih fresh lagi. Itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana saya ingin memotivasi teman-teman
bahwa untuk berprestasi itu bisa di segala bidang atau tidak memandang usia, karena tahu sendiri kan usia saya sudah banyak nih, sudah dewasa. Di sela-sela kesibukan saya bisa memanfaatkan waktu luang itu, dan ternyata dengan hobi kita bisa berprestasi. Ini salah satu bentuk motivasi saya kepada adik-adik disabilitas, baik itu teman-teman yang remaja maupun yang dewasa, bahwa untuk berprestasi tidak melihat usia lagi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada tanpa ada alasan bahwa sudah sibuk kerja atau sibuk aktivitas lainnya, seperti itu. Lebih ke itu saja sih Mas Joni. Jadi ini sebagai momentum untuk refreshing juga ya, iya, refreshing bener. Dari kejenuhan pekerjaan seperti itu. Tapi kemudian juga untuk kembali lagi ya sebenarnya, bukan kemudian beralih profesi. Enggak tetap. Justru lewat olahraga ini kita bisa mengadvokasi organisasi-organisasi olahraga. Ternyata mereka kan belum paham terkait dengan konsep disabilitas dan lain-lain. Pengalaman saya kemarin di Puslada, ternyata di situ saya juga memanfaatkan aktivis saya nih untuk mengadvokasi teman-teman, memberikan edukasi sebenarnya kita sebagai difabel itu harus seperti apa. Dan di situ juga kita menjelaskan bahwa hal-hal tertentu itu ternyata bentuk kekerasan kepada perempuan juga, seperti itu. Bagaimana teman-teman difabel itu punya hak, itu yang harus diperjuangkan oleh teman-teman. Seperti itu sih Mas Joni. Ternyata nggak ada salahnya seorang aktivis menjadi atlet juga. Nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya. Oke. Nah, selain kan ini Mbak Lulu sudah mengikuti kemarin Peparnas ya, Pekan Paralimpik Nasional. Iya. Gimana capaiannya, memuaskan atau masih? Kalau bicara puas dan enggak itu relatif ya. Tapi setidaknya saya sudah melampaui target yang diberikan oleh pelatih saya, karena saya ditargetkan hanya 1 perunggu. Jadi kemarin alhamdulillah saya bisa mendapatkan 2 perak 1 perunggu. Jadi ini capaian yang menurut saya ini menjadi motivasi saya kembali nih Mas Joni. Di atas bagaimana target, nanti di Peparnas yang akan datang, saya optimis saya harus bisa melampaui batas yang sekarang ini, seperti itu. Lebih ke itu sih Mas. Ternyata asik juga nih menjadi atlet, tapi kita juga punya keahlian lain sebagai aktivis, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang penyelenggaraan Peparnas kemarin nih Mbak, sebagai atlet yang baru pertama atau sudah yang kedua kali? Kedua kali. Tapi untuk prestasi baru pertama ini. Prestasi baru pertama ini. Benar-benar karena sudah serius banget nih. Nah, ada kesan apa yang Mbak Lulu dapatkan pada saat mengikuti Peparnas kemarin? Satu yang sering saya katakan pada teman-teman, ternyata jiwa aktivis saya itu belum mampu mengalahkan emosi saya di saat saya berlaga. Ternyata butuh keberanian lebih, butuh motivasi lebih untuk bisa menghadapi lawan di arena. Tidak cukup nih modal sebagai aktivis untuk bisa menjadi seorang juara di arena perlombaan, seperti itu Mas. Maksudnya gimana itu? Saya terkadang kan teman-teman, saya nanti ketemu ini dong, ini gitu kan, mau so aktivis wedi gitu. Tapi di saat kita bertanding, ternyata ada masih perasaan masih keder ya, takut, was-was, itu masih. Terkadang kita juga sampai agak-agak kurang percaya diri di situ. Tapi kembali lagi motivasi itu harus muncul dari diri kita sendiri, selain dari pelatih atau ofisial yang memotivasi kita bahwa optimis saja bahwa kita akan berhasil, seperti itu. Nah, kalau dari sisi penyelenggaraan, baik itu pelatihannya, pelatnas ya namanya ya, yang sebelum Puslada. Puslada. Ya. Nah, pada baik dari penyelenggaraan Puslada sendiri maupun juga Pekan Paralimpiknya, menurut Mbak Lulu gimana penyelenggaraannya? Apakah sebagai satu ajang pertandingan yang memang diperuntukkan bagi difabel, apakah dia sudah mencerminkan proses yang memang memahami kebutuhan difabel atau belum gitu? Kalau ini ajang pestanya teman-teman
atlet difabel, iya. Tapi untuk disebutkan bahwa ini sudah mengakomodir kebutuhan yang aksesibilitasnya sudah terpenuhi, itu masih belum, karena saya melihat masih ada beberapa pihak yang masih belum paham dalam tanda kutip bahwa atlet mereka itu difabel dan mereka punya kebutuhan atau butuh perhatian, butuh aksesibilitas bagi mereka untuk bisa menjalani latihan-latihan selama puslada atau menjalani perlombaan selama peparnas. Ini butuh diperbaiki lebih baik lagi gitu Mas Joni, karena saya sebagai seorang aktivis merasa ini masih belum terpenuhi oleh panitia seperti itu, agar nanti kedepannya lebih baik lagi. Ada saran mungkin untuk panitia, barangkali didengarkan nanti? Ya, setidaknya mereka mau belajar lah bahwa suatu ajang atau pesta itu kan ini niatnya untuk pestanya atlet-atlet difabel, tapi mereka masih belum paham bagaimana cara berinteraksi dengan difabel, cara memenuhi kebutuhan atlet difabelnya, baik saat latihan di arena atau saat mereka istirahat dan lain-lain sih, lebih ke itu sih Mas. Mereka masih konsep disabilitasnya masih belum semuanya, termasuk sampai ke LO-nya. Jadi pelatihan untuk orang-orangnya itu sangat dibutuhkan, untuk tahu gimana cara berinteraksinya, cara memberikan sampai penyediaan akomodasinya. Oh gitu. Iya. Ya. Nah ini catatan penting barangkali nanti. Nah kalau bagi Mbak Lulu sendiri dengan sebagai aktivis yang kemudian masuk ke dunia olahraga nih, sejauh ini gimana kira-kira pembinaan olahraga untuk atlet difabel? Kira-kira sudah baguskah untuk perkembangan keolahragaan difabel ke depan? Ini di kabupaten atau di mana nih? Kalau di kabupaten sendiri kita masih belum nih Mas, karena terkendala dengan sarana prasarana yang belum ada dan belum memadai untuk teman-teman difabel. Baik itu, apalagi pelatihnya nih, kita masih kesulitan mencari pelatih yang paham bagaimana melatih atlet-atlet difabel. Terus bagaimana kita juga butuh perhatian pemerintah lebih serius lagi untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman difabel. Selama ini kan kita dianggap sama ya, fasilitas yang akan kita berikan itu sama dengan teman-teman non difabel seperti itu. Tapi jadi belum bisa digunakan ya karena disamakan. Bukan bisa digunakan karena belum ada. Belum ada. Benar. Belum ada. Kalau di provinsi sendiri? Di provinsi itu juga kurang sih sarana prasarananya yang memadai. Saat kita mau menuju tempat latihan, asrama, itu masih jauh dari kata ramah kepada atlet difabel. Seperti itu, masih perlu ditingkatkan kembali. Seperti itu Mas. Ya. Nah dari pengalaman-pengalaman itu Mbak, kira-kira ada hal yang kayaknya saya akan lebih serius jadi atlet misalnya, atau ada rencana-rencana tertentu nggak setelah menyelami dunia atlet gitu? Yang pasti saya tidak akan menjadi atlet yang kan di sini ada atlet pemula, ada atlet nasional, internasional. Nah kemarin kan ada wacana kalau kita yang menang di peparnas itu akan masuk pelatnas gitu kan. Nah di saat saya ditanya sama ketua NPC saya sekaligus pelatih saya itu, kalau kamu nanti dipanggil ke pelatnas gimana? Saya langsung tanpa berpikir panjang saya menolak. Saya tidak akan serius di bidang olahraga sampai saya masuk pelatnas. Karena saya kalau masuk pelatnas kan berarti saya meninggalkan aktivitas saya di sini nih Mas. Nah gitu. Bagaimana nih bentuk advokasinya? Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa seperti sekarang gitu. Iya, kalau masuk pelatnas kan kita meninggalkan semua aktivitas kita. Seperti itu. Jadi cita-cita saya ya cukuplah dengan hobi saya cukup menjadi
atlet yang berlaga di peparnas saja, nggak ada cita-cita saya sampai ke SEA Games atau apa, enggak. Cukuplah nanti kita mencari atlet-atlet baru yang akan kita bina saja. Seperti itu sih, Mas. Jadi konfirmasi nih. Iya, konfirmasi. Konfirmasi atlet atau aktivis? Aktivis. Oke. Lebih aktivis saja. Jadi teman-teman, Mbak Lulu sudah mengkonfirmasi ya. Jangan ada dugaan Benar-benar bahwa dia akan menyerahkan apa label aktivisnya begitu, karena atlet hanya sekedar hobi. Hobi, gitu benar, ya. Hobi untuk melepas kepenatan dalam kerja-kerja bersama dengan masyarakat. Lebih asik jadi aktivis daripada jadi atlet. Catatan penting itu. Benar. Nah, Mbak, ini mungkin apa namanya, kalau ada pesan dan kesan terakhir yang mau disampaikan, bebas saja, karena ini kan kebetulan apa momentum HAKTP, kemudian juga Hari Disabilitas Internasional yang dalam waktu yang bersamaan akan diperingati. Mungkin Mbak Lulu sebagai orang yang sudah berpuluh tahun menemani pergerakan difabel di Situbondo maupun di Jawa Timur, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman perempuan disabilitas pada khususnya agar berani tampil di depan. Jangan pernah punya perasaan takut atau kurang percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau bisa kita punya inisiatif sendiri. Saya sebagai perempuan yang harus jadi pemimpin. Karena yang saya tahu perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Dan sepertinya kita punya lebih banyak semangat daripada teman-teman yang lain. Kalau perempuan itu kan punya hati, punya perasaan, punya semangat lebih, punya rasa percaya diri yang luar biasa. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk lebih terbuka kepada siapapun, kita mau bermitra dengan siapapun, dan jangan pernah takut untuk melindungi diri kita sendiri. Selain kita mengakui keberadaan kita sebagai perempuan dengan disabilitas, tapi kita juga harus punya semangat lebih untuk lebih berani lagi menghadapi apapun itu, apalagi kekerasan-kekerasan yang akan kita terima. Ini harus kita lawan, berani melawan untuk mewujudkan kebenaran, itu saja. Oke, terima kasih banyak Mbak Lulu. Sama-sama. Ada poin penting di situ saya kira. Pertama adalah soal bahwa perempuan itu bisa dan harus berani menjadi pemimpin, gitu ya. Yang kedua tadi soal harus mau untuk terbuka bekerja sama dengan siapapun, dan yang ketiga soal harus berani untuk melawan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sekali lagi terima kasih untuk perbincangan hari ini dengan Mbak Lulu Ariantini, Ketua PPDIS Situbondo. Sebelum saya akhiri, untuk teman-teman yang berada di wilayah Situbondo atau Jawa Timur dan butuh informasi terkait dengan difabel atau penyandang disabilitas, silahkan berkontak dengan PPDIS. Nanti medsosnya juga akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih dan salam inklusi. Salam inklusi.